Ini coach mau nanya Apa pertanyaannya? bagaimana cara meredam emosi, terus tidak berkata-kata kasar, terus tidak memaki-maki. Dan saya pertanyaan ini emang khusus ke sampean karena sampean selama ini saya rasa emang terbukti tidak pernah ngomong kasar, ya tenang. Nah itu saya minta ilmunya coach, silakan. Ya, ya kalau dalam teori seven wonders itu kan, kalau kita mau di atas rata-rata ya memang harus bisa mengendalikan diri. Tapi kalau mau rata-rata ya tergantung stimulus gitu. Jadi bahkan salah satu kunci seseorang bisa berubah itu adalah mengendalikan diri, Mas Muhammad. Jadi orang bisa mengendalikan diri kalau dia bisa mengenal diri. Orang bisa mengenal diri kalau dia bisa sadar diri. Nah ini sadar diri ini yang sulit. Nah karena saya sadar siapa saya sadar saya ini siapa, sehingga saya bisa mengendalikan diri. Ya, saya sadar bahwa saya ini adalah, misalkan contoh dalam hal spiritual ya Mas Slamet, saya sadar bahwa saya ini adalah makhluk Allah yang kemudian tidak akan dipantau terus oleh Allah, itu diberikan pencatat di sekeliling kita ini. Nah kesadaran akan itu aja membuat kita nggak mau ngumpat-ngumpat Mas Slamet. Karena kenapa? Karena akan tercatat apa yang kita katakan itu oleh malaikatnya. Kalau kita sadar, tapi kalau emosi kan nggak sadar, namanya nggak sadar. Sadarnya adalah kapan? Setelah ngumpat. Itu pun kalau dia menemukan penyesalan. Tapi kalau dia menemukan pembenaran, ya enggak, malah ngumpat lagi, malah jadi-jadi itu. Itu dalam hal spiritual. Jadi ya tidak mudah kalau saran saya. Tapi satu hal yang diingat ya, kalau dalam ilmu seven wonders sahabat Nakoy, apa yang kita ucapkan itu akan memantul, itu loh yang harus waspadai. Saya masa sulit banyak, masa-masa berat banyak Mas Slamet. Saya sering tidak tercapai apa yang saya inginkan tuh banyak. Ya, target kerja saya nggak capai, planning saya nggak kecapai, kadang-kadang mungkin di posisi stres yang sangat tinggi. Tapi semakin saya dalam teori stres tuh, semakin seseorang itu dia bisa mengendalikan stresnya, semakin dia akan jadi pemenang gitu. Nah, stres itu kan dibentuk oleh stimulus-stimulus, respon stres itu kan. Nah, Mas Slamet merespon apa yang dialami, ya, maka responnya bisa marah itu. Jadi ya tips dari saya bagaimana mengendalikan diri pada saat situasi yang nggak terduga. Situasi yang nggak terduga nih. Contoh kayak situasi saat ini masalah gas ya. Mungkin ya kita pasti sebagian orang memaki-maki, bahkan mungkin menghardik, mungkin malah ya emosi yang nggak putus-putus ya. Mendengar TV pun. Ya nomor satu, pada saat kita mau mencaci maki itu, kita harus ingat bahwa ternyata ya orang akan menilai kualitas kita tuh ya di situ. Ucapan itu akan dihubungkan dengan kita juga gitu. Jadi saya nggak boleh level saya tuh di situ gitu. Orang sih boleh silakan aja, tapi saya nggak mau seperti itu. Ya kalau ibarat menurut Plato itu Mas Slamet, marah itu boleh pada orang yang tepat, alasan yang tepat, situasi yang tepat. Nah ini kita marahnya nggak pada orang yang tepat, marahnya ke siapa? Kecuali di hadapan kita tuh orang yang mengambil kebijakan langsung. Ini kan marah malah nggak mau orang yang tepat. Kalau Mas Slamet marah kemarin ke siapa? Nggak ke orang yang tepat. Kecuali orang yang ngambil putusnya ada di depan mata nih. Nah itu menurut Plato boleh marah pada orang yang tepat, alasan yang tepat, situasi yang tepat. Jadi bisa jadi orang marah orang yang tepat, tapi situasi nggak tepat, rame, nah juga nggak bagus. Ya, marah yang tepat tuh ya bisa jadi orangnya ada, diajak berdua, ya, kemudian alasan juga ada yang tepat.
Ada orang marah yang depan umum juga nggak apa-apa ya, yang penting tepat, yang penting dia tepat sasaran, itu juga menurut saya nggak bijak lagi. Jadi ujung dari pengendalian diri ya tentu saja adalah ya kesadaran diri yang tinggi ya teman-teman. Dan kalau kita marah menyelesaikan masalah, ya kita marah aja. Masalahnya marah tuh nggak menyelesaikan masalah. Pengalaman saya hidup, ya semakin marah semakin nggak selesai gitu. Tapi semakin kita tenang, semakin selesai. Maka dalam teori buku Seven Wonders saya tulis, masalah itu diselesaikan oleh dua cara. Satu, ketenangan hati. Satu, strategi. Tenang dulu, baru bicara cara. Tapi kalau kita nggak tenang, kitanya panik, ya kita udah kalah. Tenang dulu. Nah, kita nggak bisa mengubah Indonesia secara drastis, tapi coba mengubah diri kita masing-masing. Yang tadinya reaktif, mudah keprovokasi oleh keadaan, mudah marah oleh situasi, mudah benci oleh kepada seseorang, kita tata ulang kembali ya. Tata ulang kembali agar kita menjadi manusia di atas rata-rata. Siapa manusia di atas rata-rata itu? Orang biasa kok. Tapi yang punya hati luar biasa. Yang punya hati luar biasa. Jadi ya kalau saya lihat sih memang masih dalam tahap wajar Mas Slamet ya. Bahkan teori psikologi harus dikeluapkan juga kan marah tersebut, tapi jangan harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti bocor. Tutupnya bagaimana? Dengan afirmasi ya. Jadi kalau kita nggak closing, nggak tutup, ya kayak pipa tuh nggak dikunci, lama-lama Anda akan kehabisan energi. Habis marah gimana? Ya ditutup. Bisa dengan istilah agama kan tobat, istighfar. Yang kedua kita kunci dengan afirmasi, alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Nah gitu, itu ngunci namanya. Kalau nggak ngunci, capek. Bayangkan kalau Mas Slamet marah tiap hari kepada pemerintah yang nggak jelas, marahnya ke TV, marahnya ke medsos, hah? Kan ada dari zaman pilkada orang udah marah-marah banyak. Marahnya ke TV, marahnya ke Instagram, ke Facebook, ya, rugi. Jadi ya kecuali Pak Menterinya nongol langsung, itu pun harus tepat. Harus tepat, orangnya tepat, alasan tepat, dan sebagainya teman-teman. Sahabat-sahabat hebat ya. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, itu saran saya, kita belajar untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Bisa nggak? Bisa ya. Saya rasa semua orang bisa ya kalau dia punya kemauan. Dan cukup ya pengalaman kita, karena bisa jadi Pak Slamet ya, kita semakin bertambah usia tapi semakin bijaksana ya. Emosi boleh, tapi kita harus semakin bijaksana menghadapi situasi hidup. Saya bilang kalau marah bisa membuat kita kaya, saya juga mau marah-marah, tapi nggak bisa jadi kaya masalahnya. Kalau marah bisa membuat kita sukses, ya marah-marah. Tapi karena nggak membuat sukses, ya udah. Tetap tenang, afirmasi, menjadi manusia di atas rata-rata. Begitu, selamat. Thank you ya. Dan satu hal yang terakhir ya, di kitab itu disampaikan ya bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya apa? Orang yang bisa menjaga lidah, hifdzul lisan. Jadi Anda yang bisa menjaga lidah berarti ditunggu di surganya, dirindukan surga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.